Ya, hingga kini Amerika Serikat dan Iran terus saling serang. Kedua negara juga saling tuduh langgar perjanjian gencatan senjata. Lantas bagaimana nasib perdamaian antara Washington dan Tehran? Apakah akan tercapai? Untuk membahasnya pemirsa, sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasibullah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah, semoga sehat selalu untuk pemirsa juga dimanapun berada. Baik, Pak Hasibullah, ini mungkin bisa terangkan juga nih, apa sih menjadi akar utama yang disebabkan konflik AS-Iran untuk sulit diselesaikan, maksud kami? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang sebab utamanya, untuk mempermudah katakanlah kita ambil dari perkembangan tanggal 8 atau tanggal 9 sampai 10 Juli. Yaitu saya membaginya dalam dua bagian, ibarat seperti fenomena gunung es, yaitu yang di atas permukaan dan di bawah permukaan yang jauh lebih banyak. Yang di atas permukaan secara objektif bisa kita katakan sebabnya adalah pemberlakuan MOU 14 poin yang telah ditandatangani di antara Iran dengan Amerika pada tanggal 18 Juni kemarin. Terutama pada pasal 5 tentang komitmen Iran atau tanggung jawab Iran untuk memastikan Selat Hormuz dibuka. Jangan lupa bahwa Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran semenjak Amerika dengan Israel menyerang Iran pada tanggal 28 Februari, dan kemudian per tanggal 13 April Amerika juga memberlakukan blokade terhadap perairan-perairan Iran. Nah, konteks daripada MOU 18 Juni itu membuka semua blokade ini, dan karena itu pasal 5 itu diberikan tanggung jawab kepada Iran untuk membuka blokade dan menormalisir Selat Hormuz. Itu secara tekstual. Nah, tapi persoalannya ketika ini diimplementasikan, maka menimbulkan perbedaan dan peperangan. Kenapa? Karena berdasarkan pasal itu, Iran menganggap dirinya berhak untuk mengontrol, menentukan termasuk jalur-jalur di Hormuz mana yang aman dan mana yang tidak aman. Persoalannya, Hormuz paling tidak memiliki dua sisi, yaitu sisi utara yang berpantai dengan Iran dan sisi selatan yang berpantai kepada Oman. Nah, tentu saja secara teritori dan kedaulatan, kalau itu yang di sisi utara itu wilayahnya Iran, sesuai dengan katakanlah hukum internasional, sesuai dengan undang-undang pelayaran. Tapi yang menjadi persoalan adalah sisi yang berbatasan dengan Oman, di mana itu secara teritori menjadi bagian dari Oman dan mestinya Oman memiliki independensi dan kewenangan untuk menentukan keputusannya yang dianggap benar. Nah, ini apa namanya normatif. Sekali lagi dalam konteks perdebatan dan apa namanya sengketa seperti sekarang, maka yang normatif bisa dibawa ke sana kemari sesuai dengan tafsirnya masing-masing. Iran beranggapan bahwa sesuai dengan pasal 5, dia berhak untuk menentukan mana yang aman. Nah, oleh karena itu ketika ada kapal yang melintas dari sisi selatan di wilayahnya Oman, itu dianggap sebagai pelanggaran oleh Iran kepada MOU ini. Karena sekali lagi berdasarkan MOU, Iran diberikan tanggung jawab untuk memastikan kelancaran lalu lintas maritim di Hormuz. Nah, sekali lagi Oman bikin keputusan sendiri bahwa silakan di sisi selatan dilewatin dan itu bebas pungutan, bebas biaya. Dan kebetulan negara-negara Arab setuju dengan itu, Amerika juga setuju dengan itu. Nah, ini yang kemudian dianggap oleh Iran sebagai taktik licik, cara licik yang digunakan oleh Amerika untuk apa namanya mengganggu kartu yang dipegang oleh Iran, yaitu lalu lintas Selat Hormuz. Dan itulah yang kemudian memancing kedua belah pihak terlibat dalam perang terbuka. Terlebih lagi, kalau bagi Iran memang Amerika dianggap tidak patuh kepada undang-undang, kepada kesepahaman 14 poin ini. Kenapa? Terutama pada kewajiban untuk memastikan tidak terjadi lagi perang di semua front, termasuk di Lebanon. Nah, itu persoalannya sejak 18 Juni kesepahaman ini ditandatangani, Amerika tidak betul-betul mampu untuk mengontrol Israel, dan Israel memang tidak mau dikontrol oleh Amerika dalam hal itu. Karena itu ketika kesepahaman ini ditandatangani, Israel menganggap tidak terlibat. Dia tidak menyatakan diri sebagai bagian dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberlakuan kesepahaman ini. Jadi itu kurang lebih sebab-sebab di atas
gunung es yang muncul. Walaupun saya juga sampaikan termasuk di TV ini sebelumnya saya sampaikan tidak cukup hanya membaca yang di atas gunung es, yang di atas permukaan. Justru yang lebih banyak dan yang menentukan adalah faktor-faktor di dalam permukaan, yaitu soal yang kita sebut sebagai tidak adanya saling percaya Hmm. di antara Amerika dengan Iran, soal kemudian dendam yang begitu membara, terutama di Iran yang sangat tercermin dari pemakaman Ayatullah Ali Khamenei pada tanggal 9 Juli kemarin, dan juga menurut saya di kedua belah pihak adanya kelompok-kelompok pro perang yang sama-sama tidak ingin perdamaian, dan inilah kemudian yang menurut saya menjadi sebab daripada perang, saya sebut sebagai perang bab 2 Mas sekarang ini. Jadi perang bab 1 sudah dilakukan tanggal 28 Februari sampai kurang lebih 10 Juli, 9 Juli, tapi dari 10 Juli saya minimal secara catatan pribadi saya di sosial media saya sampaikan bahwa per 10 Juli perang ini sebenarnya sudah memasuki bab kedua dan sekarang sudah masuk di hari ke-11 dari Hmm. perjalanan bab kedua dari perang ini. Tapi kalau sedih Pak Hasbullah menyatakan bahwa ini kan setiap negara punya peraturan atau enggak, ya peraturan sendiri-sendiri ya. Oman punya, Iran punya. Apakah ada negara lain yang bisa intervene untuk bisa menemukan titik temu atau titik terang? Mungkin PBB. Ya, sebenarnya kalau kita bicara secara realistis, menurut saya memang mestinya Amerika tidak memaksakan diri Hmm. untuk kemudian menjadi bagian dari katakanlah penyelesai masalah di dalam persoalan ini, karena Amerika sudah tidak punya apa namanya legitimasi, tidak punya kredibilitas untuk kemudian menjadi pemecah masalah. Mengingat Amerika yang memulai perang ini dan perang itu dilakukan tanpa memerhatikan rambu-rambu dan hukum internasional. Jadi sekali lagi menurut saya Amerika memiliki problem dari segi legalitas dan moralitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu kalau kita ini menginginkan ini betul-betul menjadi solusi, Mhm. maka memang Amerika tidak memaksakan diri, bisa mendorong pihak lain yang jauh lebih kredibel, terutama saya menyebut negara-negara Eropa yang selama ini menjaga jarak dengan perang ini, dan bagi saya itu masih jauh lebih bisa diterima terutama oleh Iran dan juga mungkin negara-negara di kawasan kalau sekali lagi ingin menyelesaikan soal Hormuz ini, karena sekali lagi di perang kedua ini bisa kita sebut sebagai perang Hormuz karena memang titik tengkarnya, titik persoalannya, konsentrasi perangnya itu bermuara dan berada di Hormuz, dan kita tahu ketika ini menjadi perang Hormuz, maka bukan hanya menjadi persoalan dan kepentingan dua negara, katakanlah Iran dan Amerika, Mhm. ini menjadi kepentingan bagi masyarakat global. Karena ini berkaitan dengan pasokan energi, pasokan minyak yang menjadi terganggu gara-gara krisis di Selat Hormuz ini. Baik, tapi menurut Pak Hasbullah sendiri ini seberapa besar ini peluang diplomasi damai agar konflik tidak meluas ke Timur Tengah lainnya? Kalau dilihat dari titik tengkarnya, titik persoalannya minimal untuk beberapa hari ke depan saya melihat potensi eskalasinya masih sangat tinggi ya. Malah sesuai dengan konten pengantar tadi, justru ini sudah mulai merambah ke wilayah lain terutama di Bab Mandeb yang itu kemudian melibatkan katakanlah aktor lain Mhm. dan dalam varian konflik yang berbeda, yaitu Arab Saudi dengan Houthi yang memang sejak dari 2014 sudah terlibat dalam perang besar-besaran hingga tahun 2022 di mana gencatan senjata dilakukan, dan saat itu faktornya juga adalah Presiden Trump gitu. Karena ketika Presiden Trump berakhir dan diganti dengan Presiden Joe Biden, maka kemudian ada kebijakan dari politik luar negeri Amerika, salah satunya terkait dengan Houthi. Houthi yang awalnya disebut sebagai teroris di eranya Presiden Trump yang pertama, ketika kemudian diganti dengan Joe Biden itu sempat dipulihkan namanya dan tidak disebut atau dicantumkan lagi sebagai kelompok teroris. Hingga akhirnya Presiden Trump kembali berkuasa, dan kalau kemudian sekarang menjadi kembangan konflik atau apa namanya bunga-bunga konflik atau bagian-bagian konflik yang terjadi di sekitar Teluk Arab dan Teluk Persia, maka memang ini akan menambah apa namanya menambah masif, menambah berat daripada dampak dari perang ini. Dan inilah yang saya sampaikan tadi, untuk beberapa waktu ke depan potensi eskalasinya masih kemungkinan besar akan terus meninggi, kecuali memang katakanlah Amerika dan Iran yang Mhm. sebenarnya juga masih membuka diri untuk diplomasi.
Katakan juga kembali kepada menu pengantar tadi, kemarin itu Menteri Dalam Negeri Iran diberitakan sudah berkunjung ke Pakistan, dan bagi saya itu jelas adalah isyarat upaya diplomasi. Dan Menlu Amerika sendiri sempat katakan bahwa dia juga terbuka dengan perundingan, tapi memang sekali lagi siapa yang betul-betul ingin berunding dan atas dasar kepentingan apa, itu yang menjadi persoalan. Dan kalaupun terjadi diplomasi, tingkat kerapuhan, tingkat kerawanannya menurut saya tidak akan jauh berbeda daripada kesepahaman yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Juni kemarin. Ya, kita juga tahu kan beberapa kali sudah melakukan negosiasi atau peran mediator. Apakah itu bisa membantu juga untuk meredakan? Ya, menurut saya memang salah satu yang mungkin perlu diperkuat adalah peran mediasi, peran mediator. Ini sekarang hanya dua pihak, yaitu Pakistan dan dan Qatar. Qatar sendiri dianggap menjadi bagian daripada, katakanlah, perang ini, paling tidak diserang juga oleh Iran karena dia bagian daripada negara Arab Teluk, dan berarti yang betul-betul tidak terkait dengan perang ini itu adalah hanya Pakistan. Itu pun kalau keterkaitan kita definisikan dalam pengertian serang menyerang. Tapi kalau kaitannya adalah kepentingan, kedekatan dengan Amerika, menurut saya Pakistan sendiri juga bagian daripada Amerika atau cukup dekat dengan Amerika, sehingga berarti tidak ada betul-betul, katakanlah, mediator yang betul-betul berada di tengah. Nah, oleh karena itu menurut saya memang harus diperkuat mediator ini. Saya dalam pertemuan terakhir di iNews, jangan justru ini kayak semacam dalam kesejahteraan rakyat kita itu kayak kertas membungkus api gitu. Maksudnya kalau cuman kecil begini, cuman dua negara begini diminta untuk kemudian bisa menekan Amerika, menekan Iran dalam perang yang sudah berkobar seperti ini, menurut saya itu terlalu sederhana. Karena itu masyarakat dunia, komunitas internasional mestinya mulai menguatkan kapasitas mediator. Ada negara-negara lain yang melibatkan diri, yang secara sukarela mengusulkan untuk menjadi daripada mediator ini, menjadi penguat daripada mediator, sehingga kedua negara paling tidak bisa ditekan. Nah, sekarang ini kan tidak ada yang bisa menekan gitu. Jadi ketika Amerika sudah merasa dirugikan oleh Iran yang memberlakukan, katakanlah, pasal 5 sewenang-wenang kalau kata Amerika seperti itu, lalu kemudian Amerika melakukan serangan, itu tidak ada yang mengingatkan, bahkan mengingatkan tentang kesepahaman 14 poin aja kayaknya tidak dikeraskan suaranya, bahwa kita sudah tanda tangan, mestinya kita malu terhadap tanda tangan itu, kan itu tidak banyak diberitakan. Dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa mediator memang tidak terlalu kuat untuk menjadi, katakanlah, pendorong dan pemaksa pada tahap tertentu kepada dua pihak yang berperang untuk menghormati paling tidak kesepahaman yang telah ditandatangani. Tapi menurut Anda, apakah negara-negara Eropa yang besar itu, entah itu Inggris, Prancis, mungkin Spain juga, apakah mereka tidak bisa ikut meredakan situasi ini? Saya rasa dengan sikap negara-negara ini tidak terlibat langsung sejauh ini dengan perang ini yang terjadi, maka itu sudah membuat perang ini juga tidak mengalami eskalasi yang lebih meluas lagi. Dan sekali lagi itu mahal juga harganya kalau bagi Eropa, bahkan bagi NATO, karena berarti juga ada kayak semacam persinggungan kepentingan dan posisi dengan Amerika. Dan kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana Presiden Trump itu kayak semacam menyindir, mengkritik NATO, bahkan mengatakan akan keluar dari NATO untuk kemudian ya istilahnya karena perang ini. Bahkan pada tahap tertentu saya mengatakan bahwa perang ini, perang bab kedua ini, saya sebut sebagai ujian daripada Trump untuk melihat komitmen NATO. Kenapa? Karena keputusan perang ini itu diambil ketika Trump berada dalam KTT NATO di Turki tanggal 8 Juli kemarin, di mana di situ dikatakan bahwa NATO itu memahami dan mendukung kurang lebih ya sikap daripada Amerika untuk menormalkan kembali Selat Hormuz. Dan beberapa jam atau bahkan hari kemudian Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata dengan Iran berakhir, walaupun memang ada, katakanlah, ada
ada fakta faktual, ada fakta empiris yang terjadi, yaitu bahwa Iran menyerang kapal tadi yang melintas di sisi selatan karena dianggap tidak koordinasi dengan Iran. Nah, itu lalu kemudian dijadikan sebagai dalih oleh Amerika untuk menyerang Iran karena dianggap mengganggu pelayaran, bahkan eskalasinya cepat sekali sehingga Trump mengatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran berakhir, dan itulah awal daripada serangan yang bertubi-tubi sampai sekarang. Walaupun Mas, sekali lagi kalau kita bandingkan dengan perang di bab 1, ini masih terbatas, dan saya yakin keterbatasan ini adalah taktik sekaligus kalkulasi oleh Iran, Amerika, dan para pihak semua gitu. Misalkan selalu ada pertanyaan, kenapa sampai sekarang Israel tidak diserang oleh Iran? Ini dalam perang bab 2 ini ya, itu kan tidak ada yang sejauh saya ikutin satu peluru pun yang menyasar ke Tel Aviv, ke Israel. Dan sebaliknya, tidak ada serangan yang secara terbuka diakui oleh Israel kepada wilayah Iran. Padahal dia sudah menggebu-gebu dari awal agar Amerika kembali perang dan menuntaskan misi yang belum selesai di Iran. Sekarang sudah betul-betul perang terbuka, tapi serangan di antara Iran dengan Israel itu tidak terjadi. Begitu juga, misalkan ada pertanyaan banyak di Timur Tengah itu, kenapa Iran lebih memilih negara-negara Arab Teluk daripada misalkan menyerang langsung kapal-kapal Amerika yang ada di Laut Arab misalkan, yang menjadi pangkalan daripada markas daripada serangan dia yang dilakukan ke Iran. Saya rasa semua itu adalah karena tidak terlepas daripada taktik sekaligus kalkulasi. Di satu sisi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lemah dan masih punya kemampuan, tapi di sisi lain baik Iran maupun Amerika sama-sama menjaga untuk tidak kemudian membuat perang ini menjadi tidak terkontrol, menjadi perang total istilahnya, dan dampaknya bisa jauh lebih besar lagi, termasuk keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk mungkin negara-negara di luar Amerika dan Israel. Baik, Pak Hasibullah, ini kita juga tahu bahwa Yaman ini memberlakukan blokade penuh ini terhadap Arab Saudi. Ini bagaimana dampaknya bagi dunia nantinya? Ya, tentu kalau Houthi ya, kita sebut Houthi aja kalau Yaman, karena memang Yaman itu nama negara dan sekarang banyak sekali otoritas yang berkuasa, minimal 3. Jadi kita sebutkan Houthi saja. Katakan Houthi sudah mulai membatasi Selat Bab Mandeb. Nah, ini kalau betul-betul nanti diimplementasikan apalagi secara total, maka ini adalah alamat buruk bagi perekonomian dunia. Dan sekali lagi, perang Selat Hormuz dan Selat Bab Mandeb ini dampaknya bukan hanya kepada mereka yang berperang, tapi justru kepada masyarakat dunia yang sangat membutuhkan energi dan minyak. Nah, oleh karena itu mestinya dari sisi itu menurut saya masyarakat dunia tidak cukup hanya menjadi penonton. Kita harus peduli, kita harus ambil bagian bahwa cara-cara perang seperti ini tidak bisa dibenarkan. Saya memberikan kritik tidak hanya kepada Amerika tapi juga kepada Iran kalau ini berkaitan dengan Selat Hormuz. Kenapa? Karena efek dari perang ini justru berdampak kepada mereka yang tidak terlibat dalam perang ini. Dan secara normatif bisa kita sebutkan ini adalah justru semacam ketidakadilan yang dibalas dengan ketidakadilan yang sama. Dan sekali lagi itu tidak pernah benar dalam konteks ajaran-ajaran normatif yang kita sampaikan kepada masyarakat, kepada anak-anak. Jadi penting bagi kita untuk bagaimana ambil bagian agar krisis ini justru tidak semakin berdampak kepada masyarakat internasional. Karena itu mestinya komunitas internasional, kekuatan internasional sudah mulai bekerja secara efektif bagaimana para pihak terutama Amerika dan Iran agar tidak menjadikan Selat Hormuz dan kepentingan masyarakat internasional justru sebagai ajang peperangan. Tentu koreksinya adalah tajam. Yang pertama, kalau bagi Amerika, hentikanlah politik sewenang-wenang. Karena itu yang dilawan oleh Iran. Hentikanlah praktek-praktek untuk kemudian membela, membabi buta satu pihak, satu kelompok, dan kemudian anti terhadap kelompok yang lain. Itu koreksi yang harus dilakukan oleh pihak Amerika. Tapi pihak Iran juga kurang lebih sama. Jangan terlibat dan tertarik untuk mengikuti pola yang membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan. Kalau sekarang Iran juga memblokade Hormuz, itu apa bedanya dengan katakanlah yang selama ini kita kritik dari Amerika yang semena-mena di dalam menggunakan katakanlah kepentingan masyarakat umum. Jadi sekali lagi ini sama-sama tidak bisa kita benarkan. Karena itu
masyarakat dunia harus bersuara bahwa ini sudah tidak bisa dibenarkan sesuai dengan norma-norma yang diikuti dalam kehidupan global. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Bapak Hasbullah Satrawi selaku pengamat Timur Tengah atas insight-nya dan juga atas waktunya. Dan salam sehat Pak Hasbullah. Terima kasih. Baik, Bisa Breaking News akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.